Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang kami muliakan para pendengar, rekan-rekan pemirsa, hari ini kita coba akan membahas tentang negara kesejahteraan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Kita awali dulu diskusi kita tentang bagaimana mekanisme pasar itu bagian dari hal yang penting di dalam penentuan harga yang berdasarkan kesepakatan, ya. Jadi mekanisme pasar merupakan penentuan harga yang didasarkan atas kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, jadi ada kaitannya dengan kesejahteraan ini, berarti ada unsur kesepakatan, ada unsur keridhaan, di mana yang menjadi penentu harga itu bukan karena kekuatan pihak tertentu, terutama dari pihak monopolis misalkan, gitu ya. Nah, jadi berikutnya kita masuk ke prinsip usaha bersama, di mana sebuah prinsip melaksanakan kegiatan usaha oleh unit-unit usaha yang memiliki prinsip tolong-menolong, ya, baik itu dalam bentuk badan usaha koperasi, badan usaha swasta, ataupun badan usaha milik negara. Yang paling penting, ya, usaha bersama ini didasari oleh faktor, ya, oleh faktor saling tolong menolong. Nah, jadi kita memiliki azas ini yang paling strategis, ya, di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Nah, ada poin penting ini. Pertama, usaha bersama, yang kedua azas kekeluargaan tolong menolong, ya. Dan ini sesuai juga dengan prinsip di dalam Al-Qur'an bahwa nilai luhur perekonomian itu harus saling tolong menolong dan dilarang untuk menzalimi, ya. Nah, jadi saya bacakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, surah keempat ayat 29. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang berlaku dengan dasar suka sama suka, ya, di antara kamu. Nah, ini jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu azas kekeluargaan, tolong menolong itu sesuai juga dengan landasan Al-Qur'an. Nah, bagaimana sekarang bicara mengenai perusahaan negara, eksistensi perusahaan negara di dalam membentuk sebuah welfare state, ya, welfare state, negara kesejahteraan. Jadi perusahaan negara ini hadir sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 itu betul-betul dia menguasai, ya, menguasai secara penuh yang berujung pada kemakmuran. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini sudah jelas ini, ya. Jadi maka dari muncul sebuah kepastian jikalau negara itu berhasil, ya, berhasil untuk memakmurkan rakyatnya melalui perusahaan-perusahaan negara di Indonesia, misalkan hal yang paling penting itu misalkan perusahaan negara yang sangat strategis, ya, disebutkan bahwa ada PT Pertamina, ya, PGN, PLN, PTPN, ya,
kemudian PT Aneka Tambang, itu kan merupakan sebuah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai orang banyak. Ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini paling penting. Jadi ketika ada polisi-polisi divestasi saham perusahaan negara yang mengeliminir kekuasaan negara, itu patut dipertanyakan di manakah letak polisi itu, apakah berbenturan atau tidak dengan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 yang mengatur bahwa BUMN itu menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai orang banyak dan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, di sini penting. Ya, adapun juga di sini bicara negara mengatur bagaimana kegagalan pasar, ya, bisa dalam bentuk praktek monopoli, al-ihtikar, ya, sehingga perlu di backup dengan sebuah policy. Kita bersyukur ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, ya, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, itu bisa, ya, membackup larinya atau jatuhnya sebuah praktek-praktek monopoli yang merugikan masyarakat, sehingga berkurangnya derajat kemakmuran, ya. Termasuk kita bersyukur ada sebuah KPPU, lembaga yang membackup sebagai lembaga al-hisbah, pengawas persaingan usaha, yang memiliki tugas, ya, yang memiliki tugas untuk melakukan investigasi, kemudian juga di sana melakukan penilaian, ya, apakah ada indikasi terhadap pelanggaran undang-undang anti monopoli, dan terakhir juga dapat memberikan sebuah berwenang untuk memberikan sebuah punishment sehingga terjamin sudah welfare itu. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.